Selamat datang di masa depan. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda bangun pagi tetapi tidak perlu berangkat kerja. Bukan karena Anda kaya raya, tapi karena pekerjaan Anda sudah dilakukan oleh sesuatu yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengeluh, dan tidak butuh gaji. AI atau kecerdasan buatan bukan lagi sekadar tren teknologi. Ini adalah revolusi industri keempat yang berjalan 10 kali lebih cepat dari penemuan mesin uap. Hari ini, kita akan membedah secara brutal. Pekerjaan apa saja yang akan hilang dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, siapa yang benar-benar aman, dan bagaimana Anda bisa memposisikan diri agar tidak menjadi korban gelombang PHK massal terbesar dalam sejarah manusia. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang sedang terjadi saat Anda menonton video ini. Gelombang pertama yang dihantam adalah sektor fisik yang repetitif. Mari kita bicara tentang transportasi. Di AS dan Tiongkok, truk tanpa pengemudi sudah mulai beroperasi di jalur tol khusus. Sopir truk adalah salah satu pekerjaan paling umum di dunia. Jika teknologi otonom mencapai level 5, jutaan orang akan kehilangan mata pencaharian. Tapi bukan hanya di jalan raya. Di dalam gudang-gudang logistik, robot pengangkut sudah melakukan 90% pekerjaan fisik. Mereka tidak butuh lampu. Mereka bekerja dalam kegelapan total untuk menghemat listrik. Jika pekerjaan Anda adalah memindahkan barang dari titik A ke titik B dengan pola yang sama setiap hari, Anda berada di zona merah. Gelombang kedua, kejutan kerah putih, kantoran, dan data. Dulu kita berpikir, oke, biarlah robot mengambil pekerjaan kasar. Saya akan sekolah tinggi untuk kerja di kantor. Ternyata kita salah. AI justru sangat ahli dalam mengolah data. Tugas utama pekerja kerah putih. Akuntan pajak, analis data tingkat junior, hingga paralegal hukum sekarang terancam. Kenapa? Karena AI bisa menyisir jutaan dokumen hukum atau transaksi keuangan dalam hitungan detik untuk mencari kesalahan. Pekerjaan yang dulu butuh tim berisi 10 orang, kini bisa diselesaikan oleh 1 manajer dan 1 langganan ChatGPT+. Pertanyaannya, apakah perusahaan akan tetap mempertahankan 9 orang sisanya? Jawabannya hampir pasti tidak. Gelombang ketiga, benteng yang runtuh, sektor kreatif. Inilah yang paling mengejutkan. Kreativitas dulu dianggap sebagai benteng terakhir manusia. Mesin tidak punya jiwa, kata kita. Tapi lihat ini. Ini gambar menang lomba seni, dan ini dibuat oleh AI. Musik latar yang Anda dengar sekarang bisa jadi itu buatan algoritma. Copywriter, ilustrator, dan editor video dasar mulai merasakan tekanannya. Perusahaan tidak lagi mencari desainer untuk membuat 10 opsi logo. Mereka cukup meminta AI membuat 100 opsi, lalu 1 orang editor akan memolesnya. Peran manusia berubah menjadi pencipta, menjadi kurator atau editor. Jadi, siapa yang selamat? Ada 2 kategori besar. Pertama, pekerjaan yang membutuhkan empati tinggi dan ketangkasan fisik yang tidak terduga. Perawat, terapis fisik, dan guru taman kanak-kanak. Robot sulit meniru sentuhan manusiawi dan kesabaran menghadapi emosi manusia. Kedua, pekerjaan teknis di lapangan. Menjadi tukang ledeng atau teknisi listrik sangatlah aman. Kenapa? Karena setiap rumah punya pipa yang berbeda dan posisi kabel yang acak. Membuat robot yang bisa memanjat plafon sempit dan mendiagnosis kebocoran air di rumah tua jauh lebih mahal daripada membayar manusia ahli. Dan terakhir, para pengambil keputusan strategis. AI bisa memberi data, tapi manusia yang harus mengambil risiko dan tanggung jawab atas keputusan tersebut. Kesimpulannya bukan berarti masa depan itu suram. Setiap revolusi menghancurkan pekerjaan lama, tapi menciptakan pekerjaan baru yang belum pernah kita bayangkan. Kuncinya bukan melawan AI, tapi menungganginya. Jika Anda seorang penulis, mulailah belajar cara memberi prompt pada AI. Jika Anda seorang bisnismen, gunakan AI untuk memangkas biaya operasional. Jangan menjadi orang yang menolak mesin tikan saat komputer datang. Jadilah orang pertama yang belajar mengetik di komputer. Masa depan tidak menunggu siapapun. Anda punya 2 pilihan, tergilas oleh perubahan atau menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kami, channel Melek Investasi. Sampai jumpa di masa depan.